Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kedua ini, kami kelompok 2 ingin mempresentasikan materi menulis. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Serina Karyanto. Saya Ade Pratiwi. Nama saya Anissa Nurul Fadilah. Saya Lala Arda Marcella. Saya Muhammad Mariol Fandi. Saya Nayunda Hardianti. Saya Nur Huda. Saya Vivia Izahanayati. Perbedaan menulis dengan menulis kreatif. Menulis merupakan kegiatan berupa penuangan ide atau gagasan dengan kemampuan yang kompleks melalui aktivitas yang aktif produktif dalam bentuk simbol huruf dan angka secara sistematis sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Menulis dapat dikatakan sebagai suatu proses berpikir dan menuangkan pikiran itu dalam bentuk karangan. Dengan demikian, menulis adalah serangkaian kegiatan untuk mengemukakan pendapat atau ide atau gagasan dalam bentuk lambang bahasa tulis agar dapat dibaca oleh orang lain. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Ade Pratiwi, apa itu menulis? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu apa itu menulis kreatif dan perbedaannya dengan menulis. Menulis kreatif merupakan sebuah karya cipta yang identik dengan menulis sesuai dengan suasana hati secara jujur dan tetap pada langkah kaidah penulisan yang telah ditentukan tanpa meninggalkan aturan-aturannya. Atau menulis kreatif adalah ekspresi cara berpikir dalam menuangkan ide gagasan yang tidak biasa ke dalam bentuk tulisan yang beda. Tulisan beda di sini maksudnya adalah tulisan yang akan menghasilkan sebuah karya sastra. Contohnya adalah baik itu berupa opini, artikel, novel, puisi, cerpen, ataupun naskah drama, dan sebagainya. Karya sastra atau tulisan yang akan dinikmati oleh orang banyak dari segi keindahan penulisan ataupun kalimatnya. Menulis kreatif tidak lain adalah untuk mengembangkan kata maupun frasa tulisan yang menjadi sebuah tulisan yang sangat berseni, indah, menarik, dan menggetarkan jiwa pembacanya. Lalu selanjutnya, apa perbedaan menulis dengan menulis kreatif? Menulis itu dapat dilakukan oleh setiap orang dengan cara dibina dan dilatih. Sedangkan menulis kreatif tidak semua orang dapat melakukannya jika seseorang tersebut tidak mau menuangkan serta mengembangkan kreativitasnya dalam suatu bentuk tulisan. Jadi tidak semua orang dapat dikatakan bisa menulis kreatif sebelum ia melatih atau berkompeten dengan secara konsisten, maka akan menjadi keterampilan atau skill untuk melahirkan karya yang beda. Revolusi mental dalam menulis. Revolusi mental dalam menulis terdiri dari 4 hal. Di antaranya itu, yang pertama, menulis bukan pelajaran atau teori, tapi perilaku. Menulis bukanlah teori atau pelajaran, tapi menulis adalah perilaku yang harus dibuktikan dalam bentuk karya tulisan. Menulis adalah perilaku atau perbuatan, karena
Menulis berarti perilaku menuangkan ide atau gagasan secara tertulis. Menulis harus dijadikan perilaku. Bila perilakunya ada, maka akan menjadi terbiasa. Bila sudah terbiasa, maka menjadi kompetensi. Menulis kreatif bisa terjadi jika sudah sering menulis. Menulis itu perilaku, bukan teori atau pelajaran. Dapat menemukan banyak teori yang luar biasa jika sudah menulis. Bila tidak pernah menulis, maka teori apapun tidak akan pernah berarti. Memang persoalan teori juga penting, namun semua itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak segera diwujudkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, menulis bukan minat atau bakat, tapi gaya hidup. Menulis bukanlah bakat, tapi sebuah kebiasaan yang terlatih. Kebiasaan yang harus diasah terus-menerus. Bakat dan minat itu dua hal yang berbeda. Tetapi terkadang keduanya menyatu dalam diri seseorang. Menulis kreatif atau menulis dengan cara yang berbeda hanya akan terjadi jika seseorang memenuhi dua syarat, yakni mau menulis setiap hari dan menulis sebagai kebiasaan atau gaya hidup. Menulis dijadikan sebagai gaya hidup, jadi kapanpun dan dimanapun harus menulis, berani menulis, gemar menulis, dan berperilaku menulis. Karena menulis bukanlah bakat dan minat, tapi gaya hidup. Selanjutnya, yang ketiga, menulis bukan sesekali atau waktu senggang, tapi kebiasaan. Kebiasaan menulis itu adalah pengutaraan isi hati dan pikiran yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Karena menulis merupakan kegiatan merekam pikiran yang dituangkan dalam lambang tulisan dan mengekspresikan pikiran serta meyakinkan pembaca. Menumbuhkan kebiasaan menulis tentu perlu komitmen dari dalam diri. Kita harus menyediakan waktu khusus untuk menulis. Yang keempat, menulis lebih dahulu sebelum berbicara. Menulis pasti dipikirkan terlebih dahulu, sedangkan berbicara apa yang ada di isi kepala dan hati langsung diutarakan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Tujuan menulis menurut Abdurrahman dan Waluyo tahun 2000 di halaman 223 menyatakan bahwa tujuan menulis siswa di sekolah dasar untuk menyalin, mencatat, dan mengerjakan sebagian besar tugas yang diberikan di sekolah dengan harapan melatih keterampilan berbahasa dengan baik. Lalu kemudian Grapes dalam Ahadiyah 1991 dalam halaman 14-15 menyatakan bahwa dengan menguasai keterampilan menulis, siswa dapat. Kenapa menulis itu bisa mencerdaskan? 1. Dalam menulis itu, kita ambil contohnya dalam hal meringkas atau menyalin. Meringkas itu kan berarti membaca dulu. Dalam kegiatan menulis adalah kegiatan yang menggabungkan beberapa kemampuan dalam sekaligus. Yang pertama yaitu berpikir cepat, apa yang kita mau tulis, terutama dalam waktu-waktu yang terbatas. Yang kedua, kemampuan untuk berpikir apakah tulisan ini bisa dimengerti orang lain atau tidak. 3. Kemampuan kita merangkai kata-kata, karena sebagai calon guru bahasa Indonesia, kemampuan merangkai kata itu sangat penting dikarenakan kita akan menghadapi murid-murid dan kawan-kawan guru yang lain. Tapi yang dilihat adalah kita guru bahasa Indonesia, apakah kemampuan bahasa kita itu sekedar tempelan atau kita memiliki kemampuan itu sendiri. Terima kasih. Lalu menulis dapat mengembangkan daya inisiatif dan kreatif pada siswa, seperti menuangkan isi pemikiran pada suatu tulisan yang telah dibacanya.
pendapat, kritik, saran. Semisal siswa mampu membuat karya karangan dengan kreatif dalam katanya, cerita, judul, dan pokoknya. Lalu poin ketiga ini, menulis dapat menumbuhkan keberanian, sebab dalam menulis siswa dapat menyampaikan pendapatnya secara luas, sehingga dapat menumbuhkan keberanian dirinya melalui suatu tulisan yang telah dibacanya dan dipahaminya. Keberanian tersebut merupakan sebagian dari percaya diri, penyampaian pendapat, mengkritik, dan lainnya. Lalu poin yang keempat ini, dapat mendorong anak untuk mencari dan menemukan informasi yang baru sebagai artian yang luas. Semisal pada anak menemukan kata yang belum pernah didengarnya. Kesimpulannya, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa menulis kreatif terdapat dua perbedaan, yaitu menulis dan menulis kreatif, yang dimana keduanya memiliki cara penulisannya masing-masing dan memiliki revolusi menulis yang mencakup 4 unsur, yaitu menulis bukan pelajaran atau teori tapi perilaku, menulis bukan minat atau bakat tapi gaya hidup, menulis bukan sesekali atau waktu senggang tapi kebiasaan, dan menulis lebih dahulu sebelum berbicara, yang kemudian tujuan menulis meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif dan kreatif, menumbuhkan keberanian, dan dapat mendorong motivasi untuk mencari dan menemukan informasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.